Innalillahi. Adik kamu kenapa ngomong begitu? Emangnya saya teh udah mati apa? Longo, Aya naon? ingat kata-kata kakak Bu. Jaga pandangan mata. Mata jaga. Punten, saya teh terkesima ngelihat Neng Sari. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Opi, maaf. Ini Bang Opi kenapa? Nggak apa-apa Pak Bondan. Biasa laki-laki. Enggak. Bang Fang, Bang Apoy sama Bang Tommy nggak datang? Iya, Kang Tommy sama Kang Avo itu lagi ada urusan. Oh. Jadi kita coba berdua deh. Gak apa-apa ya? Langsung aja tuh. Mari, mari. Ayo. Kenal bang. Ayo. Saya di Mana? gondrong. Oh, siap. Biasa, belum ini banget. Bisa. Sembuh juga. Waalaikumsalam, Umi. Iya Umi, insya Allah hari ini apa urus ya? Apa? Iya, nanti disalamin sama Wiyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Umi, semoga Allah selalu menjaga Umi. Kalau habis ditelepon Umi itu gimana? Ih, kelihatan dari muka lu. Merah semuanya bahagia. Lu kagak ya? Iya, sama boy bahagia. Terus gimana kita nih? Kita nanti ngurusin sama Pak Yono sama juga supplier lain. Siapa di antara mereka yang bakal ngasih harga paling cakep? On the scribe, boy. Ya. Gue sama Bang Tommy Iya, Bang. ada urusan dulu bentar. Ya, paling lama asar lah gue kemari lagi. Seperti biasa, lu berdua. Jaga pasar dan patroli. On the scribe. On the bribe, Bang. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Lu sama gua ke pasar dan patroli. Lu pastiin lagi ya? Siap, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bahkan Rasulullah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu itu dari mulai kita dibuai sama orang tua kita di pangku sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi gak ada istilah menuntut ilmu itu, kan saya mah udah tua, kan saya mah udah... Gak ada istilah begitu. Karena menuntut ilmu itu dari mulai kita dibuai sama orang tua kita sampai kita masuk ke liang lahat. Wajib hukumnya. Karena apa? Karena dengan ilmu kita akan bisa menerangi jalan hidup kita. Ilmu itu adalah cahaya. Barang siapa yang punya ilmu maka tidak akan tersesat di jalannya. Punten Kang Paang, maksudnya teh gimana? Jalan terang-terang gitu? Kang Plongo, subhanallah. Kalau orang sudah punya ilmu, Kang, terutama ilmu agama, dia bakal tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia bakal tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Dia bakal tahu mana yang diperintahkan Allah, bahkan mana yang dilarang sama Allah. Aneh nambahin ya. Boleh, Kang Ovi. Kalau salah, dibenerin. Insya Allah. Jadi ilmu itu, kalau di jalan raya, itu seperti rambu-rambu. Ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Lampu hijau buat jalan. Kalau lampu merah diterobos, bisa nubruk. Ya. Di dalam kehidupan kita ini, itu ada dua jalan. Jalan yang lurus
dan jalan yang sesat. Begitu juga kehidupan kita. Setelah kita mati, itu juga kita nemuin dua jalan. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Ada jalan keberuntungan, ada jalan celaka. Nah, alhamdulillahnya hari ini nih kita ada di jalan yang ini. Ya. Ya apa itu Taufik? Innalillahi. Adek kamu kenapa ngomong begitu? Emangnya saya teh udah mati apa? Longo, Ayo naon? ingat kata-kata kakak Bu. Jaga pandangan mata. Mata jaga. Punten, saya teh terkesima ngelihat Neng Sari. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tumben, Ustadznya cuma 2. Oh, jangan-jangan amplopnya kurang nih Bang Bondan. Tambahin lah. Hari gini mana ada sih Ustadz yang ngajar gratis? Assalamualaikum. Loh, kok salam saya nggak dibalas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kenapa salam orang kayak gitu dijawab sih Bang? Iya Kang, karena hakikatnya mengucapkan salam itu sunnah dan menjawabnya itu wajib. Jadi siapapun yang mengucapkan salam ya kita wajib menjawabnya. Kenapa bengong aja? Dibaca dong Al-Qurannya. Ini mau dilanjutin, Paman. Bu Ayang. Halo. Waalaikumsalam Bu Ayang. Iya Bu, saya minta maaf. Lain kali akan lebih perhatikan lagi untuk stok barangnya ya Bu. Iya Bu. Makasih Bu Ayang. Waalaikumsalam. Loh, mau kemana? Mau ke pasar. Ngopo, sore-sore belanja toh ya? Mau benerin baju saya nih, jahitannya nggak enak. Mau dibetulin. Jahit tuh ke pasar loh ya. Daripada jauh-jauh ya. Ini toh, Ya, Dek Wiwi. Pak Tur. Ini loh Dek Wiwi, minta tolong. Pak Tur. Oh, bolong berlubang jahitannya. Oh alah, ini. Punya ibu loh. Aduh. Bajunya kecil banget kayaknya yang pakai kurang gizi. sorry, saya jahit sama dia. Hati-hati kalau ngomong. Lah kok kepedean? Emangnya saya juga mau jahitin bajunya emak? Silahkan cari tukang jahit yang lain.
Yang jauh kalau perlu ke Uganda apa ke Uni Soviet. Sekalian rakit nuklir kalau perlu, nggak usah balik-balik. Oh, lu jadi ngarepin supaya gue nggak pulang-pulang. Karena lu pengen deketin laki gue, begitu? Deketin laki-lakinya emak apa iya? Ya, Mak. Apa iya? Lagu lu, Wi. Udah. Permisi Bu, bisa kecilin rok saya? Wah ya bisa, wong namanya tukang jahit kok. Oh, sini saya ukur dulu. Segini ya? Iya. Segini? Boleh. Segini pas? Segini pas? Masih gaya tinggal. Segini? Udah, pesan, tinggal. Kemana aja? Sini. Nih, sini. Diam. Nih, diam. Jangan kemana-mana sebelum saya pulang. Tungguin di sini. Nih tandanya, mau pohonan. Awas. Duduk. Kok gitu? Piye? Pak Tur. Aku sedih sih. Astagfirullah. Bareng-bareng ya. Astagfirullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, Allahu Akbar. Segitu dulu ya. Kenapa begitu kakak? Karena merugilah bagi orang-orang yang setelah sholat kagak zikir. Punten Kang Opi, emangnya teh harus? Ya harus dong. Seberapa susahnya kalau nggak mau rugi, baca. Kan nggak ada susahnya, ya. Zikir terus. Oh, gitu. Karena nanti di hari pengadilan, di yaumil akhir, kita akan diminta pertanggungjawaban. Amal kita kudu banyak. Abis sholat, kudu zikir. Sholat juga termasuk zikir. Ditambah lagi, nanti setelah sholat ada zikir-zikir yang lainnya. Ya? Supaya apa kita lakuin itu semua? Supaya hidup kita lebih tenang. Ya, Angin? Insya Allah. Kita ulang-ulang lagi ya. Astagfirullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar.